Hari ini kita akan mengawali kitab kecil, kitab sederhana. Mudah-mudahan nanti menjadi bekal sampean-sampean bisa sering kita baca menjadi hafal, yaitu pembahasan kitab syarahnya, penjelasan tentang Nazm Aqidatul Awam. Nazm Aqidatul Awam ini dibaca di seluruh pondok pesantren, ya, hampir seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia semuanya membaca. Bahkan sekarang TPQ membaca ini. Akan tetapi dibaca saja kalau di TPQ, tapi tidak sampai dijelaskan maknanya dan disyarahi penjelasannya. Nah, pada mulai malam ini dan pertemuan selanjutnya insya Allah per nazom, per bait kita bahas bersama, kita jelaskan bersama sebelum nanti pengajian dimulai di pertemuan yang akan datang. Kita nyicil baca 55 nanti supaya sering dibaca sehingga menjadi hafal. Kayak sampean gak tahu ngafal Fatihah sampean ya, tapi sering dibaca menjadi hafal. Sampean tidak pernah menghafalkan Yasin, itu tidak pernah, tapi karena sering dibaca menjadi hafal, menjadi hafal. Walaupun gak harus tulisannya gak harus, tapi karena sering dibaca menjadi hafal. Nah, kitab Aqidatul Awam ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Banten ini salah satu ulama besar dari Banten, tapi makamnya ada di Mekah karena wafat di Mekah. Beliau mengatakan di dalam syarahnya bahwa kitab Aqidatul Awam ini walaupun kitabnya kecil, tapi dikarang oleh seorang wali besar, orang soleh. Kemudian dalam proses pengarangannya pun berbeda dari kitab-kitab yang lain. Disebutkan di sini bahwasanya siapa yang hafal Aqidatul Awam ini nanti akan disampaikan sama Imam Nawawi. Barang siapa yang hafal Aqidatul Awam, nazamnya saja hafal, tanpa harus tahu faham maknanya, artinya, itu faedahnya salah satunya adalah diberi gratisan sama Allah, tidak bebas dari pertanyaan malaikat mungkar nakir ketika nanti kita mati. Karena apa? Pengarang ini disebutkan di sini. Ketahuilah bahwasanya pengarang ini mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir malam Jumat, di akhir malam Jumat, akhir malam beliau mimpi. Kapan mimpinya itu? Di awal Jumat bulan Rajab. Di awal Jumat bulan Rajab. Beliau mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya mengelilinginya. Kemudian Rasulullah kemudian berkata sama pengarang ini, keluarkan apa yang ada di dalam hatimu. Kemudian ketika bangun di dalam mimpi, apa yang akan saya keluarkan yang menjadi isyarah di dalam mimpi. Ternyata beliau menulis ini semuanya adalah biaunillah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan isyarah langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dari isyarah Rasulullah. Dan setelah beliau selesai mengarang kitab ini, kemudian beliau mimpi lagi sama Rasulullah, dan Rasulullah membaca karangannya Syekh Marzuki ini, pengarangnya namanya Syekh Marzuki. Beliau membaca karangannya ini yang sudah dikarang ini dan melantunkannya kepada para sahabatnya. Ini kalau ini secara spiritual, secara hal yang gaib, kita boleh percaya atau tidak.
Akan tetapi menjadi bukti nyata bahwa kitab ini kemudian menjadi bermanfaat dan berkah dipelajari hampir di seluruh pesantren atau tempat-tempat majelis-majelis yang ada di Indonesia. Bahkan kitab ini pun di luar Indonesia pun diajarkan, di Malaysia, di Singapura, walaupun kitabnya kecil, ya, Oleh karena itu dengan harapan mudah-mudahan kita belajar nazam ini, Aqidatul Awam ini, kemudian mengetahui, faham sedikit-sedikit tentang apa yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam ini, bait-bait syair-syair yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam ini. Mudah-mudahan kita menjadi tambahan ilmu dan tambahan keberkahan. Lebih-lebih syukur-syukur bisa hafal. Tapi bukan dengan menghafalkan. Lek sampean tak kon ngafalno paling meneh sing ngaji siji. Ya. Mek siji tok sing hadir. Karena ngajinya disuruh ngafalkan. Ya. Jadi kita baca saja, kita baca sering-sering setiap pertemuan. Dengan begitu insya Allah kita hafal dengan sendirinya. Kita mulai dengan nazam atau bait pertama, yaitu abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Pernah dengar ya? Pemana yang dilagokno nang YouTube itu kan banyak. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Jojong golek apal atau untuk supaya hafal diusulkan sama ke takmir Masjid Al-Islam. Digawe pujian sebelum zuhur, sebelum salat zuhur. Abda'u bismillahi sampai imamnya teko. Sampai imamnya teko qomat. Dengan begitu hafal. Dan orang yang jamaah yang hadir secara tidak langsung mereka akan yang mengetahui bahwa ini nazam Aqidatul Awam, yang tahu, mereka akan takjub, mereka akan heran. Wah, Masjid Al-Islam pujiannya pakai Aqidatul Awam. Tak contoh nang masjidku. Jadi viral. Saya kan sudah viral. Baik, abda'u bismillahi warrahmani. Pengarang memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu sesuai dengan hadisnya Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah fa huwa abtar. Setiap sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, sesuatu tersebut tidak ada barokahnya. Artinya apa? Seperti kalau hewan itu dilahirkan dari induknya, kalau kambing tanpa apa ini? Tanpa tanduk. Atau ada yang tanpa tangan. Itu kurang sempurna. Istilahnya kurang sempurna. Sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, sesuatu tersebut akan sempurna. Kita contohkan, makan. Tidak dimulai dengan bismillah. Itu secara spiritualnya atau hal yang gaibnya, itu kalau kita makan tanpa baca bismillah, di dalam hadis pun Kanjeng Nabi menetapkan yang makan tidak pakai bismillah dibantu sama setan makannya. Oleh karena itu orang yang makan tidak baca bismillah biasanya tidak kenyang-kenyang. Tapi kalau kita baca bismillah, makan sedikit saja sudah seakan-akan kenyang, berkah, nikmat rasanya. Nah, kalau kita bayangkan kalau teman kita itu kukunya panjang-panjang, hitam-hitam, ono boroke pisan, terus melok mangan sampean, ngrewangi ya apa? Kira-kira paling pen gak apa, koyok loman, monggo, sampun gitu. Kuku itu. Nah ini setan lebih menjijikkan. Sampean bayangkan kalau setan itu bantu ngerewangi sampean makan. Minum juga begitu.
Karena minum sesuatu yang baik. Tidur juga begitu. Dimulai dengan bismillah. Oleh karena itu Imam Ghazali di dalam kitabnya menyebutkan, kalau tidak salah saya pernah menyampaikan ini. Imam Ghazali mengatakan begini, setan itu ada dua. Yang satunya setan gemuk, yang satunya lagi setan kurus. Setan gemuk ini diperintah sama Allah untuk mendampingi orang-orang yang tidak pernah memulai perbuatan baiknya dengan bismillah. Tidak kenal bismillah. Ini setan gemuk bagiannya itu. Setan kurus ini bagiannya sama orang-orang muslim itu. Orang-orang kita, orang Islam yang makan, minumnya, tidurnya, setiap perbuatannya dimulai dengan bismillah. Setan kurus ini, setan gemuk ini tanya sama setan kurus. Ini disampaikan sama Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jawane ngene. Setan kurus, kok krempeng. Apa sakno? Jawab ini setan kurus ini. Saya ini diperintah sama Allah untuk ganggu, dampingi orang-orang Islam. Bagaimana saya tidak kurus? Mau makan, mereka baca bismillah. Saya tidak bisa ikut makan. Mau tidur, mau minum, dia baca bismillah. Mau tidur, dia baca bismillah. Bismillah mahya, bismillah amut. Itu bismillah itu. Jadi saya tidak bisa dampingi dia tidur. Bahkan dia mau bersetubuh dengan istrinya, dia baca bismillah. Ya. Dia baca bismillah. Sensor. Dia mau bersetubuh mau bergaul, bersetubuh sama istrinya, dia baca bismillah. Katanya setan kurus, saya tidak bisa bantu. Saya hanya bisa melihat saja. Jadi setan gemuk, enak aku. Aku mangan dijamin di sana. Ngombe dijamin, turu iso mlebu ning selimute. Wayai suami istri bersetubuh, aku ngerewangi Pak. Hati-hati sampean, direwangi. Karena itu bismillah ini penting, penting. Walaupun tidak kelihatan mata, tapi sesuatu itu bisa kita rasakan. Berbeda dengan makan, minum, tidur, sama perbuatan-perbuatan apa saja yang kita mulai dengan bismillah. Beneran ini, beneran. Tapi terkecuali ada perbuatan-perbuatan yang memang tidak dimulai dengan bismillah. Seperti apa? Seperti pidato khutbah itu dimulai dengan salam. Sampai mulai pidato, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Tidak sunnah, tidak dapat pahala. Pidato terus khutbah itu mulai dengan salam, bukan bismillah. Lah, bismillah ini hukumnya ada 4. Hukumnya ada 4. Baca bismillah hukumnya wajib. Baca bismillah hukumnya sunnah. Baca bismillah hukumnya haram. Baca bismillah hukumnya makruh. Saya terangkan 4 ini. Baca bismillah hukumnya wajib. Wajib itu berarti harus dibaca. Kalau tidak dibaca tidak sah perbuatannya. Seperti apa perbuatan apa? Sholat. Kalau sholat sampai tidak baca bismillah, mazhab Syafi'i tidak sah sholatnya. Ya, karena bismillah termasuk, bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Ya. Termasuk Al-Fatihah. Kalau nengkene ngimami gak mau baca bismillah. Aja langsung suudzon deh. Kok mari salat takoki, sampean maca bismillah nang ati apa gak maca? Wah, aku nang ati. Wah, alhamdulillah sah salate. Tapi lek lali atau gak maca, ini harus diulangi secara mazhab Syafi'i. Jadi bismillah wajib ketika sholat. Yang kedua, bismillah hukumnya sunnah.
Ya ini di setiap perbuatan yang baik, mau makan, mau tidur, mau minum, mau tidur, mau belajar, mau ngaji, mau sholawatan, mau ini, mau masuk masjid, mau ini, semuanya diawali dengan bismillah, semuanya dapat pahala. Yang ketiga, bismillah hukumnya haram. Haram maca bismillah. Gak oleh maca bismillah. Loh kok iso? Maca bismillah kok gak oleh? Padahal zikir ini. Gak oleh. Ketika apa? Ngombe minuman keras, bismillahirrahmanirrahim. Glok 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 glok. Wah, dosa loro sampean. Dosa maca bismillah, dosa ngombe. Mending gak maca bismillah. Tapi ojo rek. Kate nyolong cek gak ketemu rek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah gak ketemu. Wis dosae telu tambahan. Maca bismillah sadurunge nyolong. Dosa nyolong, dosa maneh maca alhamdulillah. Sakno rek. Mending nyolong tok gak ate maca bismillah. Ya cok nyolong iki lek ngomong dosae. Nyolong ngombe teman-teman kate pacaran budal maca bismillah. Ya apa ini? Waduh, bismillah haram, tidak boleh. Tidak boleh. Yang keempat, bismillah hukumnya makruh. Makruh ini apa? Tidak ada pahalanya. Kapan itu? Ketika sampean melakukan hal yang makruh. Rokokan bagi yang makruh. Ulama ono sing ngomong makruh. Ono sing ngomong mubah loh, man. Ono sing ngomong haram ta. Lek menurut ulama sing haram rokok, sampean rokokan bismillahirrahmanirrahim. Dosa loro ta, men. Sesuatu yang makruh seperti contoh apa? Jabut uban itu makruh, Mas. Uban baik di rambut maupun di jenggot maupun di ini, mencabut uban itu makruh. Karena apa? Uban itu adalah nurnya orang-orang Islam. Nur, bercahaya besok pada hari kiamat. Lek sampean jabuti mentek cahaya sampean. Nang ini nyabut jenggot oh, bismillahirrahmanirrahim. Buat sampah ngidu maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, makruh, tidak ada pahalanya, Dah, pengarang Aqidatul Awam memulai mengarang kitab ini dengan membaca bismillah karena hukumnya sunnah. Nulis apa ae, nulis surat, nulis maca bismillah, diawali dengan bismillah. Oke, diawali dengan bismillah. Kemudian abda'u bismillahi, saya memulai dengan bismillah. Tadi bismillah sudah diterangkan. Warrahmani, ar-Rahman, oke, sifatnya Allah ar-Rahman, itu dikatakan oleh para ulama. Rahman itu ada yang mengatakan sifat Rahman itu belas kasihnya Allah di dunia dan di akhirat. Contohnya bagaimana? Orang yang di dunianya enak, enak di dunia, juga di akhirat enak. Ini orang ini ya, dapat rahmannya Allah, dapat sifat rahmannya Allah. Karena sifat rahmannya Allah belas kasih. Ar-Rahman sama Ar-Rahim sama belas kasihnya artinya. Tapi ada perbedaan. Kalau Ar-Rahman belas kasih, dapat belas kasihnya Allah di dunia dan di akhirat. Siapa contohnya seperti ini? Seperti orang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia enak, di
dia beruntung, berbahagia. Di akhirat pun juga dia berbahagia dan beruntung. Kalau Ar-Rahim sama belas kasih, tapi Ar-Rahim ini dapat kasih sayangnya Allah di dunia saja atau di akhirat saja. Kalau di dunia saja seperti contoh orang-orang yang non muslim di dunia, mereka enak-enak, rumahnya mewah-mewah, mobilnya mewah-mewah. Ya. Ojo terus sampean dadi wong muslim sano Islam yo akeh sing melarat. Sampeyan delok ta, sing nyolong sandal ku akeh nang masjid-masjid. Iku wong Islam kabeh. Tapi orang non muslim jangan kemudian menganggap iki berarti wong non muslim iki berarti bener berarti. Enggak. Itu mereka dapat belas kasihnya Allah di dunia saja. Nanti di akhirat diembek-embek. Ada orang yang mendapat belas kasihnya Allah di akhirat saja. Seperti kita, orang muslim yang selama di dunia cobaane wake, musibah tok, wis uripe soro, tapi dia mau sabar, melarat, ya, dia mau sabar di dunia, dia mau sabar tetap menjalankan perintahnya Allah. Di akhirat, sukses dia. Walaupun di dunia dia tidak sukses. Sementing urip itulah husnul khotimahnya. Ya. Di dunia sukses tapi di akhirat tidak sukses, percuma. Tapi ya kira-kira sampean milih ndi? Sukses dunia tok apa akhirat tok? Enak sukses dunia ya akhirat. Makanya sholawatan sampai mati. Mati, wae sholawat mati syahid tuh. Iya. Wayahe ngaji ini, keturun ini gak balik. Syahid ya. Matinya husnul khotimah. Syahid itu ditandai matinya husnul khotimah. Nah, matine nang masjid. Matine pas selawatan. Matine pas ngaji. Pas nuntut ilmu. Matine nang diskotik ya apa? Terakhir ini saya tutup dengan cerita. Ada dua pemuda bersaudara adik kakak. Ini diterangkan di dalam kitab, disampaikan di dalam kitab. Ada dua bersaudara adik kakak. Kakaknya ini ahli ibadah. Adiknya setiap hari maksiat terus. Bertahun-tahun kakaknya ahli ibadah sampai jamaah tidak pernah telat. Puasa tidak pernah bolong. Sholat tidak pernah bolong. Sedekah tidak pernah berhenti. Adiknya soboy nang diskotik, bengi melek, isuk tuh turu. Setelah bertahun-tahun pada suatu hari kakaknya punya perasaan begini, enak adikku ini, kok enak toh? Aku soro, poso, sholat, jamaah, kudu tepat waktu, ngene, zikir, gurung sholawati, gurung ini, gurung ngaji ini, enak adikku ini, kok uripe enak toh? Katanya kakaknya di dalam hatinya, tak jajal pisan naik, aku ngelakoni maksiat. Subhanallah, ketika kakaknya punya perasaan begini, adiknya pun punya perasaan begitu. Aku kepingin koyok Caca, rek. Caca iki tenang, enak. Koyok aneh nikmat urip. Aku tak jajal saiki tak sopo masjid. Dino iki tok. Sama-sama kakaknya yang dulu ahli ibadah, adiknya yang dulu ahli maksiat, pada suatu hari punya perasaan yang sama. Kakaknya yang ahli ibadah kepingin satu kali maksiat, adiknya yang ahli maksiat kepingin dia beribadah, nyicipi ibadah sekali saja. Kakaknya masuk diskotik,
adiknya masuk masjid, subhanallah gempa, mati semuanya. Kira-kira ya Allah, kakaknya yang ahli ibadah jadi matinya su'ul khotimah, adiknya yang ahli maksiat matinya husnul khotimah. Tapi ojo terus tak maksiat ae kok keri-keri ae tobat. Ojo ya. Yo lek pas lek ngerti mati ini. Lek moro-moro pas maksiat terus mati. Nauzubil. Satu nazam, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah ya Syekh. Syekh Muhammad Barzuki rahimahullah. ونفعنا به بعلمه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Tunggu jangan. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان دائما النعم يا كثير الجود واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت البس لذلك أهلا يا ميسر كل عسير جابر كل كثير وصاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف يا من كل مخيف يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيع التفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت وعفا عند الحساب وأمنا من العذاب ونسيبا من الجنة ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد